Bapak Ibu semua, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum gitu ya. Kemudian ada sedekah Jumat ya. Nah, sedekah-sedekah yang lain silakan gitu ya. Kenapa saya sebutkan selalu sedekah yang ada di Arta MR? Lah ya karena kita satu komunitas gitu kan, ya kan? Nah, sedekah di satu komunitas kan lebih lebih diutamakan karena ada doa di sana, otomatis satu sama terhubung gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Semoga kita mudah sekali untuk dipahamkan ilmu ini bagaimana untuk bisa kita melakukan resolusi untuk tahun 2024 ya. Cara mudah menarik rezeki berlimpah dengan melakukan LOP yang tepat. Seperti itu ya. LOP yang tepat gitu ya. LOP-nya bagaimana nih? Bisa pakai proyeksi, bisa pakai tulisan, bisa setelah tidur ya, bisa pada waktu mau tidur gitu ya. Bahkan akhirnya di dalam tidur pun itu mengalir rupiah berdatangan gitu. Kemudian Bapak Ibu semua, bukan berarti tidak ada ujian, tidak ada bungkus permen, bukan berarti perjalanannya tuh lapang-lapang saja. Enggak Bapak Ibu. Itulah tantangannya di sana. Tantangan dari pohon LOP itu, kita diberi ada rumput-rumput ilalang, ada perjalanan yang terjal dan berkelok, ada juga yang bebatuan, ada juga apa namanya nih ya, ada airnya gitu ya, ada yang ini ya, jalannya enggak halus gitu ya, becek gitu ya, kemudian jalannya enggak menyenangkan gitu ya. Tetapi coba kalau dibersamai dengan tiga hal tadi ya, ada ilmu, ada riyadhah, ada sedekah gitu ya. Akhirnya nanti perjalanan yang kelihatannya tuh penuh dengan ujian ada hasilnya. Itu Bapak Ibu. Hasilnya apa? Yang tadinya Bapak Ibu masih minus. Masih minus di mana nih? Di kesehatan, tiba-tiba menyembuh. Yang kedua, minus di keluarga, tiba-tiba membaik gitu. Bunda Dian Diapari mana? Ada enggak Bunda Dian Diapari? Merasakan enggak kebaikan, mohon maaf ya, apa namanya, perbaikan ada di keluarga? Bunda Dian Diapari merasakan, makanya membawanya judulnya Sakinah Selamanya gitu ya. Kemudian apa nih kemarin itu ya di Facebook gitu ya, izinkan aku mencintaimu berkali-kali gitu. Itu kan pengalaman pribadi gitu kan, pengalaman setelah memang betul-betul menjalankan ilmu MR ini ya, dan kemudian ajaib gitu kan yang disampaikan ke orang lain. Kemudian yang ketiga di mana? Tiba-tiba perbaikan ada di finansial ya, tiba-tiba itu bisa bayar amanahnya gitu. Tiba-tiba aku punya aset, tiba-tiba aku tuh ndak lihat laciku loh, ndak lihat rekeningku kok terisi ya gitu. Tiba-tiba itu terisi gitu Bapak Ibu ya. Jadi keajaibannya itulah buah dari energi baik yang sudah semakin menaik gitu Bapak Ibu. Makanya perlunya sekali kita terus untuk mengulang ya, terus untuk memboster ya, memboster ada di mana? Di ruang Zoom ini Bapak Ibu ya. Jadi akhirnya rapat sekali ya. Jadi benteng kita dari hama tidak baik nih kalau dari luar ke dalam yang mau men-trigger kita itu terbentengi oleh energi baik. Akhirnya kita tidak sempat down ya, tidak sempat tertrigger, tidak sempat kita marah, tidak sempat kita sedih gitu Bapak Ibu. Ya tetap ujian ada, tetapi bisa kendalikan diri gitu. Kayak kemarin saya sebenarnya mohon izin saya sampaikan, saya testimoni ya, karena banyak sekali full sekali ini ya kegiatan gitu ya, kegiatan magnet rezeki gitu ya, dari yang hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad itu kan empat ini ya, dari SMR, THMR sebelumnya juga ada gitu ya. Aku Senin ya, Senin, Selasa, Rabu gitu ya, itu saya kayak udah apa ya, kayak ke alam lain gitu. Karena kan ngisi terus nih kayak ke alam lain gitu kan ya. Saya ngomongnya itu enggak terkendali Bapak Ibu. Maksudnya saya kok ngomongnya kayak gini, enggak takut sama siapapun Bapak Ibu, benar. Dan tapi aku dengan senyum gitu. Gitu. Tapi aku dengan senyum. Cuma aku setelah ngomong aku nangis gitu kan. Aku nangis, setelah itu
aku doa nih, ya Allah temani aku ya Allah untuk melewati ini gitu kan. Tiba-tiba duhur itu aku biasanya nggak ke masjid, jalan itu langsung ke masjid. Jalan ke masjid gitu kan. Akhirnya anak saya gini, Bunda mau kemana? Ke masjid. Oh iya iya ke masjid. Ternyata energi doa dari ya Allah temani aku itu jalannya ke masjid. Padahal saya sebelumnya itu aku pengen ke salon gitu ya, aku pengen kemana gitu ya, sampai aku nulis status mau kemana gitu ya. Aku mau mengobatin diri gitu kan, mau mengobati diri, mau terapi gitu ya, karena terlanjur banyak energi sampah yang masuk gitu ya. Oh di sini penuh banget rasanya gitu, saya mau terapi diri gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, jam jam 4 sore kayak jam jam 3 sore gitu ya. Ada peserta yang dari Pecalungan tuh kayak gini, Bunda itu nanti untuk pembimbingannya hari Selasa ya. Wah ternyata ada yang butuh saya gitu kan. Dia kayak nyolek saya kayak gitu. Akhirnya saya sadar, ya Allah aku tuh dibutuhkan banyak orang ya kayak gitu kan. Akhirnya saya sadar, kemudian jadi kayak saya lagi gitu Bapak Ibu, yang hari Selasa itu. Rabunya full saya istirahat. Oh ya hari Rabunya, hari Selasanya itu kan saya ngomong yang dengan senyum, tapi ngomongnya itu enggak takut sama siapapun kayak gitu. Itu diantaranya Bapak Ibu. Jadi bukan berarti perjalanan dari kita menjalankan magnet rezeki bukan kemudian tidak ada ujian, tetap ada Bapak Ibu. Dan masing-masing dari Bapak Ibu dapat. Jangan dikira saya Bunda Pita tidak dapat. Dapat bungkus permennya, dapat onak dan durinya, dapat ada rumput ilalangnya yang menghalangi di depan itu kan. Makanya perlu dipangkas gitu. Dengan apa? Dengan sering sholat tobat, dengan sering baca Al-Quran, dengan sering taklim seperti ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian silakan ya Bapak Ibu yang mau ke rumah Allah ya, ke masjid gitu ya. Nah itu diantaranya ikhtiar-ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dalam menjalani ada bungkus permen ya dan onak duri yang melintang ada di hadapan kita gitu ya. Dalam perjalanan kita meraih LOP yang telah kita langitkan, itu kan sebenarnya kaki kita melangkah itu sesuai intuisi Bapak Ibu gitu kan, sesuai intuisi, karena saya LOP-nya ingin menyampaikan ilmu ini sebanyak-banyaknya peserta, sebanyak-banyaknya orang di offline dan di online kan seperti itu. Akhirnya harus ada tantangan-tantangan yang dihadapi gitu. Tantangan apa? Orang konseling. Tantangan apa? Orang yang tidak mau kita arahkan dengan mudah, itu kan termasuk tantangan gitu ya. Kita harus memberikan tapi dia tidak mau respon baik, itu kan sebuah tantangan gitu ya. Tetapi dengan ada ilmu, kemudian kita booster rutin ya, dengan ada sedekah, dengan ada riyadhah gitu ya, akhirnya kita kembali lagi pada diri kita mudah ya menjalani ada ujian atau tantangan yang ada di depan kita. Itu ya Bapak Ibu semua kurang lebihnya. Masya Allah untuk tidak bijaknya ya kalau saya panjang dan lebar, karena malam hari ini akan disampaikan oleh Bunda Pita bagaimana resolusi kita di tahun 2024 melalui ada LOP kita yang tepat untuk meraih rezeki dahsyat dengan cara Allah. Bapak Ibu semua kita sambut beliau dengan tepuk tangan yang meriah, Bunda Pita Nareswari Danuwinda. Silakan Bunda Pita. Saya off-kan ya yang ada di Google Meet. Ya, silakan Bunda Pita. Ya, alhamdulillah, barakallah Bunda Susan, openingnya luar biasa ya, yang sudah membangkitkan semangat kita semuanya agar untuk senantiasa belajar dan mengevaluasi diri, karena enggak terasa sudah sampai di penghujung tahun ya Bunda, dan penting sekali untuk diri kita untuk menyusun langkah bagaimana caranya supaya tahun depan itu lebih baik lagi daripada tahun ini. Dan tentunya pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema ya teman-teman semuanya. Tema ini cukup menarik agar memacu semangat kita agar senantiasa supaya tahun depan ini semoga ya mudah-mudahan kita menjadi lebih ajaib dari tahun ini. Sebelumnya sambutlah salam dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahmi. Sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, senang sekali ya kita dapat berjumpa pada malam hari ini di ruangan RFF dan LOP dengan tema kajian spesial kita malam hari ini, yaitu membahas tentang bagaimana resolusi tahun 2024. Sebelumnya izinkan saya share screen. Untuk yang di ruangan Google Meeting, mohon maaf nanti share screen-nya bisa disimak secara share di grup WhatsApp ya, karena di ruangan Google Meeting saya belum simpan tadi di HP karena saya sekarang di ruangan Google Meeting kita menggunakan HP gitu ya. Baik, sambil nanti mungkin di ruangan Google Meeting bisa mencatat poin-poin penting yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini mengenai resolusi apa sih yang harus kita lakukan di tahun 2024. Baik, sudah nampak? Ya, sudah kelihatan ya share screen-nya dari saya? Sudah. Ya. Ya. Saya tampilkan lebih besar lagi. Oke, alhamdulillah. Ini dia resolusi di 2024, cara mudah agar rezeki kita melimpah dengan tepat LOP. Nah, ini yang pertama. Teman-teman semuanya pasti sudah pernah mendengarkan materi tentang LOP ya, atau singkat of projection. Jadi apa yang kita pikirkan itu seperti kita sedang memproyeksikan nasib kita. Maka ketika kita memikirkan sesuatu, kita fokus terhadap pemikiran tersebut, insya Allah pemikiran itu terpancar menjadi sebuah layar nasib buat diri kita. Karena otak kita berpikir 60.000 pikiran setiap harinya. Ya, disaring nanti pikiran-pikiran yang ada. Dan di LOP ini kita sama-sama ya memproyeksikan hal-hal yang bagus-bagus. Nah, ini adalah peta dunia kuantum. Ya, mengapa dalam magnet rezeki LOP ini sangat erat kaitannya dengan dunia kuantum. Mengapa ini saya bahas kembali, Bunda? Kenapa kita tidak langsung apa poin-poin resolusinya? Ya, karena ini penting sekali kaitannya dengan apa yang ingin kita raih di tahun yang akan datang. Ya, sambil kita berhenti dan mengingat kembali, karena kita Ya, terpental Bunda. Ditunggu ya Bunda ya. Bapak Ibu tetap keren. Keren. Bunda Sri Rahayu. Tetap semangat Bunda. Ya, Bapak Munir. Keren. Saya lanjutkan ya Bunda, ini sambil menunggu share screen-nya nampak. Ya, saya ambil lagi ya. Baik, mengenai dunia kuantum, ya ada sebuah benda. Ya, benda itu adalah hal yang bisa kita lihat dan nampak. Nah, karena benda itu ada wujudnya, benda itu bisa kita pegang, ya, karena benda itu ada masanya, sehingga kita bisa merasakan sebuah benda, entah itu kayu atau misalnya meja atau kursi dan lain sebagainya. Kemudian dari benda terpental sana, tinggal di sana, dari benda tersebut tersusunlah sebuah molekul
ya, sehingga benda itu bisa kita rasakan, ya, itu terdiri atas jutaan-jutaan molekul, dan molekul sendiri itu mengandung dari atom. Ya, atom adalah partikel dari tingkatan dari atom yang paling kecil adalah di atasnya adalah sebuah partikel, ya. Sedangkan di atas partikel adalah kuanta. Nah, inilah yang dinamakan dengan pikiran. Pikiran kita tidak bisa melihatnya, tetapi kita bisa merasakannya. Nah, pikiran inilah yang nanti akan tervibrasi ke alam semesta menjadi layar nasib kita. Manakala perasaan kita, ya, pikiran kita ini ada kaitannya dengan energi vibrasi. Ya, energi vibrasi adalah perasaan diri kita. Kemudian di atas energi vibrasi adalah energi spiritual, ya. Ada energi spiritual. Nah, ini adalah super energi. Jadi dalam kehidupan diri kita adalah spiritual kita. Nah, mengapa dalam ilmu magnetik kalau ingin memperbaiki nasib, maka perbaikilah spiritualnya dulu. Kalau spiritualnya tidak baik, maka apa yang di perasaan, kemudian di pikiran, dan terproyeksikan menjadi layar nasib menjadi tidak baik. Dalam kuantum yang nampak bisa menyerang kajian kita, termasuk struktur yang sama dengan manusia. Dunia kuantum ini bisa membedah pikiran, perasaan, dan spiritual manusia. Ketika manusia sakit, tidak sehat, maka masuklah dan benahi DNA di alam kuantum Anda. Nah, kalau Anda tidak sehat, maka yang diperbaiki itu antara kuanta, ya, energi super energi alias pikiran, perasaan, spiritual, ya. Misalnya nggak sehat badannya pegel, itu ada Ustaz ya. Beliau bisa menganalisa secara ilmu spiritualnya seperti ini. Kalau ada orang sakit mah berarti orangnya itu adalah orang yang suka pikir gitu kan. Karena orang pikir yang berlebihan maka dia menjadi gangguan lambung gitu kan. Kemudian ada orang yang stroke. Orang yang stroke secara dunia kuantumnya berarti dia punya perasaan yang mudah marah. Nah, spiritual matternya negatif, ya, belum positif karena dia marah dan ya, alhamdulillah sudah balik lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sebenarnya udah ada, tapi kok sedikit, gitu kan? Kenapa keajaiban saya tidak besar, tidak seperti Bunda Ngatini dapat umrah gratis? Kenapa keajaiban saya tidak seperti Bunda Amriati, resellernya banyak sekali? Nah, itu dianalisa. Nasib kita tidak akan berubah kalau kita tidak mau mengubah keadaan kita sendiri. Misalnya, ya buat belajar aja, malas, saya mau pilih-pilih kajian RFF. Kalau RFF-nya enggak seru, saya enggak mau nge-zoom. Misalnya kajiannya, paling kajiannya judulnya gitu, nanti isinya gini, menebak-nebak sendiri. Nah, akhirnya keadaannya tidak berubah. Ya, 1 minggu ya udah segitu-gitu aja gitu kan. Tidak ikut riyadah, tidak ikut membaca Al-Quran, maka nasibnya pun tidak berubah. Nah, sebaliknya dengan takdir. Nah, di ayat Al-Anbiya, ya, surat Al-Anbiya ayat yang ke-23 ini adalah ayat yang berkaitan dengan takdir. Ya, nasib itu kita yang menentukan, tetapi takdir Allah lah yang menentukan. Ya, jadi ada Allah bilang di sini, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya, Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan manusia, tapi merekalah yang akan ditanya. Ya, kita semua yang akan ditanya. Allah tidak akan ditanya takdir apa yang Allah buat untuk kita.
Tetapi justru kitalah yang akan ditanya. Allah kasih takdir ini loh, persoalan ini loh sama kamu loh, gitu kan. Kamu itu sikapnya bagaimana dengan persoalan kamu ini? Kamu sendiri loh yang bikin amanah, bukan saya yang menganiaya, gitu kan. Sudah dibilangin kalau amanah itu enggak baik, sudah dibilangin kalau ngutang itu adalah dosa, gitu. Apalagi kamu ngutangnya sama bank, gitu kan. Tapi mereka nggak percaya, gitu kan. Ya sudah, nggak apa-apa, Allah kan memberikan kebebasan, gitu kan. Kalau kita mau mengubah keadaan, maka kita harus mengikuti Allah, gitu kan. Menjaga dan perintah Allah itu harus kita jalankan. Tetapi kalau kita tidak mau mengubah keadaan, berarti kita menentukan nasib kita sendiri dong. Nah, ini Allah tuh nggak akan ditanya. Siapa ya sih yang mau tanya Allah, kenapa sih Allah kamu ngasih tadi saya seperti ini, gitu. Nggak ada yang berani bertanya kepada Allah. Tetapi justru kitalah yang akan ditanya sama Allah. Kalau ada persoalan ini, kemarin ada amanah 500 juta kamu sendiri yang menyebabkan karena kamu terburu hawa nafsu, pengen beli mobil cepat-cepat, gitu. Padahal belum waktunya kamu memiliki mobil. Nah, itu ya kita yang akan ditanyai oleh Allah, gitu ya. Akibatnya kan nasib kita kan nggak bagus karena kita dikejar-kejar amanah, gitu, dikejar-kejar hutang. Kita nggak bisa membayar satu bulan cicilan mobilnya itu ternyata cicilannya sampai 10 juta misalnya. Nah, ternyata kita nggak bisa membayar karena kita nggak punya uangnya. Nah, ini nasib kita, nasib kita yang terproyeksi menjadi tidak baik karena pikiran perasaan kita sendiri, ya. Pikiran kita karena ingin terburu-buru hawa nafsu, pengen cepat kaya dan lain sebagainya, tapi dengan cara yang pintas. Nah, inilah bedanya nasib dengan takdir, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Oke, next. Nah, sekarang kita ke bagian menulis resolusi keuangan. Bagaimana sih supaya kita ini bisa tahun depan itu memiliki ini lebih baik daripada tahun ini? Kita pasti dong teman-teman punya target, pasti teman-teman punya dream, punya impian. Tahun depan saya mau apa? Gitu. Nah, ini semuanya sebaiknya mulai dari sekarang teman-teman nulis targetnya apa. Seumpama Bunda Tuti Warma, saya sudah memiliki 1 showroom, saya pengen nambah menjadi 5 showroom, tuliskan, gitu ya. Dream goal-nya apa? Atau Bunda Amriati, saya pengen tahun depan punya 1000 reseller, tuliskan, gitu. Nah, mulai dari apa? Mulai dari mana? Mulai dari LOP kita yang baik-baik saja. Memproyeksikan pikiran kita yang baik-baik. Yang tidak baik tinggalkan. Misalnya punya amanah. Saya punya amanah masih ada 20 juta di bank, gitu kan. Terus pikiran saya galau karena saya setiap hari dikejar debt collector, setiap kali diteror sama debt collector, gitu kan. Nah, itu proyeksi pikiran yang kurang baik. Proyeksinya tidak baiknya di mana Bunda? Karena takut, karena cemas, karena was-was. Ya, LOP-nya tidak baik. Ya, amanah saya nggak lunas, dikejar-kejar debt collector, itu kan udah pikiran dikejar-kejar terus dia nggak selesai. Nah, amanah saya harus gali lubang tutup lubang. Terus aja pemikirannya seperti itu, maka selama 1 tahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun nggak akan selesai. Selama dia tidak bisa memperbaiki pikiran dia sendiri, gitu. Kalau kita bisa memperbaiki pikiran kita, otomatis ya LOP kita juga terproyeksikan, terpancar ke alam semesta, pemikirannya baik. Amanah lunas, amanah selesai, amanah lunas 20 juta gampang. Terus saja seperti itu, gitu. Nah, tapi bagaimana caranya? Allah yang akan melunasi. Nah, seperti itu. Nah, bagi orang lain, gitu, kayaknya saya harus lunas 20 juta dalam waktu 1 minggu, itu mustahil. Bagi orang lain terlihat mustahil. Ustadz Nasrullah misalnya minus 21 miliar, gitu. Bagi orang lain mustahil lunas dengan kemampuan Ustadz Nasrullah yang pada saat itu belum ada magnet rezeki. Ustadz Nasrullah belum memiliki magnet rezeki di tahun berarti 8 tahun yang lalu. Karena magnet rezeki lahir usianya baru 8 tahun. Berarti itu kira-kira di tahun 2015. Ustadz Nasrullah sendiri lunas amanah 2017, antara 2017-2018. Beliau yang menceritakan, ya. Jadi itu dalam waktu
saja 21 miliar minus 21 miliar bisa lunas dengan izin Allah. Bagi orang biasa secara logika itu uang Nasrullah dan mana 21 miliar kok bisa lunas gitu. Nah, kan secara logika itu mustahil. Tetapi itu cara pikiran manusia. Tapi kalau kita orang yang percaya, bagi orang lain mustahil, bagi diri kita bisa jadi mustahil, bisa jadi enggak gitu kan. Karena kebanyakan manusia itu ada rasa ragunya ya, boleh jadi ini mustahil, boleh jadi ini enggak, ikut magnet rezeki, boleh jadi beneran apa iya, apa enggak gitu kan. Kadang-kadang masih mikir seperti itu kan. Bunda-bunda pada awal kali bergabung di magnet rezeki kan seringnya berpikir demikian, masuk sih utang 500 juta itu bisa langsung lunas gitu. Tapi pada faktanya di testimoni yang pernah didapatkan dan seringkali di-share di SHMR ya, waktu seminar SHMR 500 juta ya, ada seorang teman CTMR ya, beliau berhutang punya amanah 500 juta itu bisa selesai dalam jangka waktu 5 bulan. Nah, nggak usah jauh-jauh, di sini juga ada contohnya real gitu ya, Bunda Ngatini gitu ya, yang baru saja pulang umroh gratis gitu. Bunda Ngatini itu tadinya amanahnya 1 miliar, sekarang alhamdulillah sudah hampir 0. Dalam waktu berapa? 1 tahun gitu ya, sudah hampir 0 gitu. Kenapa bisa demikian ya? Karena keyakinan dari kita gitu. Bagi orang lain itu mustahil, bagi saya boleh jadi iya, boleh jadi enggak, tapi kalau saya percaya keajaiban itu ada gitu ya teman-teman semuanya. Beberapa hari lalu saya pernah nge-share gitu LOP saya, ternyata itu saya tulis di akhir tahun 2021 mau masuk ke 2022. Saya pengen mobil, saya pengen motor yang baru, kemudian I am possible, for Allah is possible. Maksudnya bagaimana Bunda? Impossible itu tidak mungkin bagi secara nalar logika kita. Karena kita di magnet rezeki tidak bicara pakai logika. Logikanya utang saya 100 juta, 200 juta lunas di bank dalam jangka waktu 8 tahun. Itu adalah impossible, tidak mungkin. Nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin utang saya 1 tahun 100 juta lunas. Secara gaji saya sebagai seorang pegawai negeri gitu. Gaji pegawai negeri berapa sih? 3-5 juta gitu kan. Paling banyak 5 juta. Itu saja golongan sepuh. Udah tua gitu. Nah, nggak mungkin amanah bisa lunas begitu saja. Tetapi ketika kita sudah memiliki keyakinan, maka kita akan berkata, I am possible. Bagi saya itu mungkin. Bagi orang-orang magnet rezeki itu mungkin saja terjadi. Tetapi bagi Allah semua itu adalah mungkin. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Karena apa yang Allah miliki adalah seluruh langit dan bumi. Otak manusia yang ada di kepala seberapa besarnya. Sedangkan Allah maha besar gitu. Oke, nah ini teman-teman semuanya. Kalau mau LOP-nya terwujud tahun depan, kita harus membuat tabel LOP. Gunanya apa tabel LOP? Supaya teman-teman tuh tahu. Nah, teman-teman itu tahu LOP saya ini ternyata sudah terwujud apa belum. LOP saya ini tahun terwujudnya misalnya tahun 2024 pas apa enggak gitu. Nah, tahun 2022 saat berangkat mengikuti pelatihan TFT gitu, saya membuat LOP bahwa syiar magnet rezeki selaras dengan syiar saya menjadi seorang PNS pegawai negeri di sekolah gitu. Dan itu terwujud. Alhamdulillah itu terwujud seketika gitu. Saya nggak masang target tahun pada saat itu, tapi saya tulis di keramik dan itu menjadi bagian dari salah satu jurus panah Arjuna ya. Saya harus memecahkan keramik menggunakan sebuah bolam lampu gitu ya. Keramik tebal, bolam lampu tipis gitu. Logikanya secara logika nggak mungkin yang pecah duluan pasti bolamnya. Tetapi bagi saya itu mungkin keramiknya pecah gitu kan.
Dan akhirnya saya jatuhkan, ya Bismillahirrahmanirrahim, ini keramik jatuh berat di panah Arjuna gitu kan. Saya sudah nulis LOP saya di keramik itu dan pecah, alhamdulillah gitu. Mudah gitu. Dan ini termasuk dalam membuat target LOP kita itu harus terukur, harus jelas, harus real. Tapi tidak boleh terlalu digondeli atau di apa ya namanya, dipegang terlalu kencang ya. Kalau istilahnya Bunda Susan, lepaskan. Kalau sudah LOP lepaskan gitu. Kenapa dilepas? Bunda kan sudah megang, kenapa dilepas gitu ya. Maksudnya jangan terlalu berharap sama LOP-nya gitu, tapi berharapnya sama Allahnya, bukan sama LOP-nya. Nah, misalnya membuat tabel ya, saya ajari teman-teman semuanya nanti yang di Google Meet, silahkan nanti perhatikan PDF-nya ya teman-teman. Kalau tidak saya share di grup setelah ini, kita membuat tabel LOP seperti ini. Kita tulis nomor 1 ya, terus LOP-nya apa, tahun terwujudnya kapan, dan ayat Garputalanya disertakan. Ayat Garputala, terus kenapa LOP ini penting. Terus yang terakhir adalah tabel kolom yang terakhir adalah orang yang berhubungan dengan LOP. Misalnya lunas amanah 200 juta. Kita pasang target 2024. Setelah itu kita nanti malam bergarputala dapat ayat dan surat apa, tulis. Ya, yang dicari adalah ayat syifanya. Ingat ya teman-teman, kalau garputala yang dicari adalah ayat syifanya. Ya, lakukan garputala secara mandiri ya teman-teman. Di sini sudah banyak yang mengikuti garputala time. Kalau yang belum ya mudah-mudahan nanti akhir bulan ini kita bisa ada garputala time lagi gitu ya. Target LOP kita ini apa gitu kan. Terus yang nemu pasti ayatnya itu pasti pas gitu. Setelah itu jelaskan kenapa LOP ini penting buat saya. Karena saya takut dosa riba, maka saya harus lunas amanah. Lalu orang yang berhubungan dengan LOP, suami misalnya, kenapa suaminya? Mungkin pada saat ambil amanah suami tidak tahu, mungkin pada saat ambil amanah itu buat modal suaminya bikin warung, mungkin pada saat ambil amanah ya ini ternyata buat keluarganya suami yang sedang tertimpa persoalan. Nah, ini tuliskan orang-orang yang berhubungan dengan LOP. Kenapa penting? Sebab nanti kita akan menjalankan sebuah jurus dari rezeki juga ya, nanti merawat terumbu karangnya, kemudian doa kickback gitu ya. Di sini nanti kita ambil. Nah, tuliskan. Kemudian targetnya apa lagi nih? LOP-nya. LOP tahun 2024 setelah lunas amanah. Kalau saya pengen mobil baru, tulis mobil baru. Kalau saya pengen tambah rumah, tulis tambah rumah. Saya pengen motor, tulis motor. Tahun terwujudnya kapan? Saya pengen umroh, tahun terwujud 2025. Ayat garputalanya apa? Kenapa pengen umroh? Pengen mendoakan orang tua yang sudah meninggal di tanah suci. Nah, tulis ini alasannya LOP. Nah, kenapa LOP ini? Itu ada sebuah alasan. Alasan kenapa saya harus LOP dan LOP ini harus kejadian. Dan orang yang berhubungan dengan LOP, Bunda, misalnya orangnya sudah meninggal dunia gitu. Nggak apa-apa, tetap ditulis. Kita tuh masih bisa berdoa terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia ya, tidak terputus amalan kita di sini. Kumbaga yung panahon ko kaya ko Pantala tolong. Dapat may na Ya, saya lanjut. Ako malis mo na. Talaga na. Matutugin na malis mo. Ako Nah, persoalan yang kita hadapi sekarang, kebanyakan dari kita persoalannya adalah satu, kenapa kok hutangnya nggak lunas-lunas? Hutang nggak baik sama orang. Yang ketiga, ini persoalan kita pada umumnya ya teman-teman. Keluarga nggak harmonis, suami nggak akur, anak-anak tidak nurut dan lain-lain.
dengan mertua, dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, tidak. Nah, makanya itu kenapa saya sendiri dan Bunda Susan sendiri sering mengingatkan kepada teman-teman kalau bisa setiap malam itu nulis jurnal syukur gitu. Jurnal syukur buat apa? Mensyukuri keadaan yang hari ini sudah diterima. Boleh jadi tadi siang kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, misalnya ada orang yang ngasih atau mentraktir mie ayam, ada orang yang memudahkan pekerjaan kita, ya menghandle pekerjaan kita dan lain sebagainya. Nah, mengapa hari ini kok ya persoalan kita nggak selesai-selesai ya? Karena dimulai dari sini ya, pikiran, perasaan, spirit kita dalam lingkaran ini. Nah, lingkaran inilah adalah saya rezeki. Kita memasang perisai buat diri kita sendiri. Sehingga rezeki-rezeki yang mau masuk sini ya, ada panah di sini, maksudnya rezekinya itu air hujan gitu ya. Mau dibasahi air hujan tapi kita menutup diri, rapet banget ya, spiritual kita nggak bagus, perasaan kita nggak bagus, pikiran kita nggak bagus gitu kan. Akibatnya rapat sekali kita menutup dengan perisai-perisai rezeki kita. Ada suudzon, buruk sangka, suka ngerasani orang, suka marah-marah dan lain sebagainya, ya rezekinya nggak bisa masuk ya, di sini nggak bisa masuk. Itu ya teman-teman, inilah persoalan dari kita, kenapa kok nggak lunas-lunas, kenapa kok nggak dibayar orang, kenapa kok keluarga nggak harmonis, ya dari sini satu kata, dua kata ini, perisai rezeki. Nah, setelah itu bagaimana Bunda supaya resolusi kita di tahun 2024 ini segera terwujud? Yang paling utama adalah kita menetapkan komitmen ya, komitmen itu adalah kemauan keras ya untuk diri kita sendiri. Setelah kita tadi menetapkan target LOP, bikin tabel LOP, kita harus segera mengambil action. Mengambil action dari target-target yang sudah kita tetapkan tersebut. Nah, misalnya apa actionnya? Tadi kan disuruh garputala dari setiap LOP. Nah, yang pertama adalah baca ayat garputala dari LOP tersebut. Zikirkan terus ayatnya sampai kapan? Meskipun hati kita udah nyaman banget pakai ayat garputala, tapi terus zikirkan sampai LOP-nya dapat. Kalau LOP-nya sudah dapat, gimana Bunda? Apakah saya harus berhenti? Silahkan. Tapi kalau tidak berhenti juga tidak apa-apa. Karena apa? Ayat Al-Quran itu adalah energi. Ya, semua dalam Al-Quran, ayat baik maupun ayat tidak positif, nah itu semuanya energi. Apalagi Rasulullah menerima ayat-ayat tersebut selama 23 tahun lamanya gitu. Energi dari 23 tahun itu gitu. Kita bisa dapatkan semuanya dari Al-Quran. Syukur-syukur bisa hafal ya, kita zikirkan terus ayat garputalanya gitu di mana saja gitu. Supaya apa? Nanti setelah kita mendapatkan LOP itu terwujud, LOP itu menjadi nyata ya, itu akan menjadi sebuah sumber energi baru buat kita untuk terus melangkah dalam kebaikan ke keajaiban yang berikutnya, lebih mudah, cepat masuk. Kemudian yang kedua, setelah kita menetapkan target, kita harus melakukan jurus yang ini, disiplin kata dan rajin masuk goa keajaiban. Disiplin kata terlihat mudah, tapi tidak semua orang bisa ngomong mudah. Saya hari ini sakit kepala, coba diganti saya tidak sehat kepalanya. Nggak mudah gitu, tapi harus dilakukan karena syarat terkabulnya sebuah LOP supaya cepat terwujud di dunia realita, yaitu tadi ngomong itu harus diperbaiki. Mulai sekarang harus diingat-ingat, saya mau ngomong apa sama orang lain gitu kan. Ngomong sama anaknya, nak sini nak gitu kan. Kamu jangan main HP terus, itu nggak disiplin kata, main HP terus, karena yang dalam otak si anak terus nggak selesai. Dan disuruhnya sama ibunya main HP terus sih, ya udah main HP terus dia.
Lalu disiplin katanya seperti apa? Nak sini nak gitu. HP selesai, HP taruh ya, gitu. Jangan main HP terus, tapi nak HP taruh ya, selesai ya, gitu. Kita latih setiap hari. Dan kata-kata yang selama ini kita ucapkan secara nggak sengaja, entah sama suami, sama tetangga, gitu kan. Oh, saya kelalen, saya nggak ingat, saya lupa bahwa hari ini ada Zoom gitu. Padahal bahasa disiplin katanya, saya belum ingat tadi malam ada Zoom. Kemudian masuk gua keajaiban. Ya, gua keajaiban itu apa Bunda? Gua keajaiban itu kita menyepi, terasing, gitu, menyendiri. Kalau di masjid kita bisa iktikaf, kalau di rumah juga boleh iktikaf di kamar, kita sendirian di kamar lah. Banyak-banyak bersikir, mengingat Allah. Supaya apa? Gitu. Disiplin kata itu terkait juga dengan gua keajaiban, karena dalam gua keajaiban ketika kita ngomong-ngomong sama Allah itu juga pakai bahasa yang baik dan santun gitu kan. Beda dengan kita ngomong sehari-hari sama manusia. Kalau masuk gua keajaiban otomatis secara nggak langsung kita itu sambil melatih disiplin kata kita sama Allah. Yang ketiga, kickback atau mendoakan terus orang-orang yang berhubungan dengan LOP. Tadi ya, misalnya LOP-nya berhubungan dengan suami, lunas amanah berhubungan dengan suami. Karena amanah tersebut tadinya kan yang pakai adalah suami buat modal. Nah, kita doakan suami. Terlebih-lebih doanya istri buat suami. Doa seorang ibu perempuan ya kepada anaknya dengan doa seorang istri kepada suaminya itu lebih cepat mustajabnya doa istri ke suaminya. Nah, bunda-bunda baru tahu kan. Nah, tapi bukan berarti doa kita ke anak-anak kita enggak mustajab, enggak. Tapi ya sekali bunda tengadah tangan seperti ini, ya Allah suamiku, ya Allah suamiku, ya Allah suamiku. Ya, insya Allah Allah itu cepat mendengar. Nah, dibandingkan ibunya suami berdoa buat anaknya, doa kita untuk suami kita lebih cepat naik. Gitu. Ya, bunda-bunda semuanya ya. Jadi mulai sekarang kita perbaiki lisan kita sama suami seperti apa ya. Kemudian bagaimana cara kita memuliakan beliau gitu. Dan kickback ini tidak untuk suami saja gitu. Doakan semua orang yang berhubungan dengan LOP kita. Misalnya berhubungan dengan LOP adalah ART, asisten rumah tangga kita. Loh, kenapa? Saya pengen LOP kita itu dari ini nanti, dari membangun hari yang kuat. Resolusinya itu didapat dari sini, membangun hari yang kuat. Kalau fondasi kita tidak kuat, ya ini akibatnya dreamnya nanti semakin ke atas, kalau kena gonjangan sedikit ambruk gitu, ibaratnya seperti itu ya. Nah, ini membangun hari diantaranya caranya adalah seperti ini, cara menguatkan fondasi untuk membangun hari ya, cara menguatkan fondasi untuk membangun hari. Yang paling bawah ini adalah fondasinya teman-teman semuanya ya. Ada tahajud, duha, tilawah, boleh baca al-waqiah, salat tepat waktu, rajin sedekah, rajin berbagi, membuat to-do list, menambah ilmu, membaca buku dan lain sebagainya. Itu fondasi penting dan harus dilakukan setiap hari ya. Kalau kita kelewat tahajud, kelewat duha, lakukan amalan lain yang setara dengan itu. Jangan ditinggalkan. Ya, kalau bisa jangan ditinggalkan. Buat seolah-olah ini adalah ibadah wajib, meskipun itu adalah ibadah sunnah. Mengapa? Karena melatih habit, kebiasaan kita untuk menjadi orang yang baik. Ya, kebiasaan orang-orang ajaib, kebiasaannya orang-orang zaman Rasulullah ya adalah seperti ini nih, gitu. Ya, setiap hari mereka melakukan amalan-amalan ibadah, sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, tilawahnya bagaimana ya. Yang ikut grup tilawah, kalau ada adminnya Bunda ini, Bunda Mia, Bunda Rabiah Laili bilang ayo tilawah dong, tepat waktu, lakukan gitu.
Atau misalnya teman-teman punya apa namanya, sebenarnya tilawah tapi lupa laporan gitu, lapor aja ke adminnya, Bun, saya tilawah setiap hari tepat waktu, saya rapel ya gitu, saya rapel ya, titip laporan ya gitu, saya titip laporan buat hari Senin sampai dengan hari Minggu saya sudah tilawah, nah, gitu, atau nabung jus gitu ya. Silakan disemangatkan lagi dirinya, komitmennya kita di dalam diri kita buat mau ajaib gitu. Seperti apa? Sholat tepat waktu, gitu kan? Rajin sedekah, ya. Nah, berkaitan dengan rajin sedekah, kita berkaitan dengan rajin sedekah. Sedekah itu kan sudah jelas banyak sekali manfaatnya buat teman-teman. Nah, itu istiqomahkan. Misalnya seperti ini. Besok, ya, teman-teman itu sudah biasa sedekah melalui Arta MR PMB 266 satu bulan 100.000. Itu diistiqomahkan juga, gitu ya. Saya bulan kemarin sudah sedekah 100.000, tapi bulan ini kok nggak ingat, gitu kan. Jangan seperti itu. Ya. Kita harus menguatkan pondasi. Jadi rapat gitu ya. Pondasinya harus rapat, padat, supaya nanti ke atasnya energinya itu tetap cepat naiknya, itu melangit, keajaibannya itu cepat terwujud. Ya, kalau pondasi kita sudah rapuh, saya bulan ini sudah ikut donasi Palestina, tapi MR berarti nggak usah ya gitu. Jangan seperti itu ya. Kalau bisa Palestina sendiri, MR box-nya sendiri gitu. Terus sedekah sama orang-orang di sekitar rumah juga sendiri. Wah, Bunda, banyak dong uang yang harus saya keluarkan. Nah, itu sebuah pemikiran yang belum tepat juga gitu. Tabungan kita itu bukan seberapa banyak rekening yang ada di bank. Tabungan kita adalah seberapa banyak teman-teman itu sedekah. Beneran. Itu tabungan kita di akhirat yang akan diperlihatkan oleh Allah. Kalau kita sedekahnya masih hitung-hitungan, ya di dunia Allah hitung-hitungan, nanti di akhirat lebih-lebih dihitung-hitung lagi sama Allah. Gitu. Sedekahnya apa? Di antaranya dari menambah ilmu juga, gitu. Menambah ilmu juga bagian dari sedekah. Ya, kan ilmu ada yang diambil dengan cara berbayar, ada yang tidak berbayar. Pokoknya untuk pondasi perasaan, pikiran spiritual itu harus rapat, padat, ya, dilakukan dengan hal-hal ini gitu. Kemudian yang di atasnya apalagi Bunda? Yang ke atas kita muliakan orang lain, muliakan keluarga, ubah persepsi dalam bekerja. Bekerja bukan untuk mencari uang, tapi bekerja adalah bagian dari ibadah. Kalau selama ini kita berpikiran bahwa bekerja itu supaya dapat uang, supaya tabungan saya semakin banyak, itu keliru, belum tepat. Ya. Kalau bekerja kita asumsikan untuk beribadah, itu baru yang tepat. Kenapa? Karena setiap kita melakukan tindakan apapun, Allah juga pernah bilang kan, bahkan setiap nafas manusia pun itu dihitung ibadah. Kalau kita atas namakan Allah. Tapi kalau kita bekerja udah nggak bilang bismillah aja, sudah dunia ini adalah terlaknat gitu. Kecuali apa yang ditujukan dan diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, diingat. Jadi persepsi kita dalam bekerja adalah untuk beribadah. Kemudian di atasnya apa lagi Bunda? Ya, kita tidur cukup ya. Ini menjaga fisik. Bagian dari supaya keajaiban datang gitu kan, kita harus sehat juga kan. Allah nggak akan ngasih keajaiban orang yang sakit-sakitan. Misalnya begini, seseorang yang gampang sakit terus ya, cuma kerjanya tiduran, nggak akan mungkin dikasih rezeki toko yang berderet-deret karena orangnya nggak bisa gerak. Ya kan? Nah, makanya kita harus, ya, ini bagian menjaga diri kita adalah tidur cukup, menghindari stres, makan yang baik, kemudian berolahraga. Nah, yang atas apa ini Bunda? Hiburan, ya. Yang atas adalah puncaknya adalah menghibur diri. Kita bisa melakukan sosmed, menonton film, bermain game, bermain politik. Ini adalah titik terendah. Gitu ya, jangan sering-sering kita lakukan, karena nanti kalau ini yang kita lakukan porsinya dibanyakin, maka ini sosmednya yang di bawah, maka kita akan menjadi tidak kuat ke atasnya.
Tapi yang di bawah ini adalah fondasi spiritualnya yang harus kita kuatkan. Nah, ini adalah fondasi pikiran. Yang paling atas adalah fondasi perasaan. Kalau perasaannya bahagia terus, insya Allah keajaiban juga sering-sering mengalir buat diri kita. Kemudian caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana supaya kita ini mudah terjaga komitmen kita. Supaya mudah terjaga komitmen, yang pertama adalah satu, temukan teman-teman yang satu frekuensi untuk membantu berjalan dan mengingatkan. Sudah tepat teman-teman ya, Bunda dan Ayah semuanya berada di grup RF dan LO. Karena kita adalah teman-teman yang satu frekuensi. Maka kalau di grup jangan diem aja gitu kan. Saling menyemangati, saling ngobrol. Wah, saya kemarin pakai jurus ini loh dan akhirnya saya dapat keajaiban ini. Silakan gitu ya. Saling support ya. Grupnya rame nggak apa-apa ya. Malah kami senang sekali grupnya rame. Tidak hanya sekedar untuk tanya jawab kepada saya dan Bunda Susan saja, tetapi bersilaturahmi. Daripada silaturahminya japri, kadang-kadang ada yang nggak nyaman. Kadang ada teman-teman punya target kebaikan apa? Nah, silahkan disampaikan ke orang lain ya. Sampaikan target dream. Ini dream ya, bukan drum. Sampaikan target dream Anda kepada orang lain ya. Yang ketiga adalah menyampaikan target impian sama orang lain. Teman-teman punya impian ya. Tahun 2024 impian saya adalah umroh sekeluarga gitu. Sampaikan sama keluarganya, jangan diem-diem aja. Diem aja. Kamu pengennya apa, Mi? Bu, pengennya apa? Diem. Ya nanti LOP-nya nggak terwujud gitu ya. Jadi sampaikan supaya orang lain juga bisa mensupport. Misalnya Bunda Tuti Warma, saya punya impian punya nambah showroom mobil gitu. Sampaikan ke orang lain targetnya seperti apa gitu, supaya orang lain support, bisa ada masukan-masukan yang baik ya. Jadi yang keempat kemudian adalah melakukan semua membangun hari. Tadi yang membangun hari ya, membangun hari ada fondasi yang kuat itu seperti apa, itu lakukan gitu. Lakukan meskipun itu hanya 1% aja, nanti setiap hari ada perbaikan gitu. Yang kelima, tetap realistis sama tujuan kita. Tetap realistis dalam artian jangan muluk-muluk gitu. Pasang target oke, tapi lepaskan gitu ya, jangan terlalu muluk-muluk. Oh, gaji saya misalnya gajinya 3, tapi target saya bisa haji COD. Nah, kira-kira mungkin nggak? Mungkin, bagi kita kan semua memungkinkan, bagi Allah itu memungkinkan. Tapi kita realistis aja gitu kan, nggak usah terlalu pokoknya ini haji saya harus dapat tahun 2024, nggak mau dilepaskan gitu ya. Jadi LOP-nya terlalu berharap nanti kita akan kecewa gitu. Tapi kalau kita lepaskan nanti Allah kasih gitu. Jadi ya terima, syukuri, lepaskan gitu. Ada rezeki hari ini kita terima keadaan, semua disyukuri gitu. Lalu lepaskan, tapi tetap diproyeksikan nanti. Ya memang unik sih gitu. Unik lah, inilah pancaran nasib kita, caranya supaya mewujud ke realita itu memang hal yang unik, tapi memang seperti inilah keadaannya ya. Kemudian yang keenam, buat target non fisik, sedekah kebaikan dan sedekah keajaiban. Bagaimana caranya, Bunda? Kok ada sedekah kebaikan? Sedekah kebaikan sih mungkin jelas ya, pakai uang bisa, pakai nasi bisa gitu. Tapi bagaimana dengan sedekah keajaiban? Sedekah keajaiban sekedar sharing saya keajaiban setiap hari, itu sudah sedekah keajaiban. Itu target non fisik loh teman-teman. Ya, secara sadar nggak sadar gitu. Kalau teman-teman pengen keajaibannya cepat melangit ya, share saya keajaiban ke setiap kontak. Japri aja, jangan di grup gitu. Saya ini punya saya keajaiban bagus banget deh, coba dibaca-baca ya, barangkali bisa sedekah, ngajakin orang jadi baik, jadi poin penting buat kita semuanya ya. Jadi poin utama dari Allah, oh dulu kamu pernah ngajak si Atun masuk grup Magnet Rezeki dan pahalanya dari si Atun sekian buat kamu gitu.
Jadikan itu kebiasaan di nomor 7-nya. Ya, jadikan habit, kebiasaan hal-hal yang baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah temukan apa yang Anda sukai. Tapi bukan berarti ya kalau yang disukai adalah nonton film drama Korea jadi nonton drakor terus, enggak. Nanti pondasinya bisa nggak stabil gitu kalau kita terlalu mementingkan yang atas, sosmed, hiburan gitu. Tidak bisa seperti itu gitu ya teman-teman ya. Nah, itu tadi materi ya yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Tepat ya, saya memang to the point orangnya supaya cepat selesai dan kita bisa cepat riadoh gitu ya. Dan insya Allah nanti kita akan tambah setelah ini ya dengan fondasi ya membaca Al-Waqiah bareng-bareng supaya tujuan hidup kita nanti, dream goal kita di tahun 2024 bisa segera terlaksana. Dan tetap jadikan itu habit, kebiasaan teman-teman semuanya sepanjang tahun 2024 nanti supaya menjadi keajaiban-keajaiban yang baru buat teman-teman semuanya. Setuju? Sepakat? Iya. Silakan Bunda Susan, waktu dan tempat saya kembalikan ke Bunda Susan. Apabila ada perkataan yang kurang tepat, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Pita dengan materinya tentang LOP yang sangat terperinci, dan itulah Bapak Ibu yang perlu dikerjakan petanya ya Bapak Ibu. Walaupun nanti mungkin dalam prakteknya gitu ya seperti kayak secara autodidak aja ya jalan gitu ya, tapi ternyata ada peta dan kerangkanya. Silakan kalau yang mau persis seperti itu bisa diperjalankan gitu ya, karena itu pun ilmu dari Ustadz Nasrullah yang bisa jadi ada di pembelajaran di tempat Ustadz Nas ya, baik online maupun offline, yang sudah para CTMR dapat kemudian dirangkum karena sudah ditetapkan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saat ini kita ingin akan memberikan, kita ingin dan akan ya akan menjalankan dari stepnya, petanya untuk LOP mudah sekali terwujud di masa-masa mendatang, yaitu kita perkuat fondasinya gitu ya. Nah, pada saat kita perkuat fondasinya itu pun ternyata nanti menunggu keyakinan. Ini yang ingin saya sampaikan nih Bapak Ibu ya, dari kemarin-kemarin ya mungkin saya ada terlewat gitu ya, tetapi seperti tergelitik gitu ya dari arkanisanya itu menyampaikan bahwa ini harus di-share nih ke semua peserta privat LOP gitu ya, bahwa pada waktu kita LOP itu sangat diperlukan adanya keyakinan. Yakin itu penting gitu. Karena di perjalanan sehari-hari kita berkegiatan gitu ya, itu sering terserang dengan adanya keraguan atau pesimis ya. Ragu-ragu, pesimis, kemudian ada lagi futur ya, tidak semangat gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan dari perjalanan LOP pun kurang sekali untuk bisa kita jemput dengan segera. Maka perlu adanya keyakinan. Nah, yakin itu didapat dari kita sering membersihkan dari debu-debu yang ada di jendela hati kita. Gitu Bapak Ibu. Maka pada saat kita membaca Al-Waqiah ini sebenarnya menanamkan, menancapkan keyakinan yang meleverage gitu ya, meleverage dari energi kita agar mudah sekali brilian gitu kan. Akhirnya tinggal klik aja gitu ya, terjadi aneka keajaiban Bapak Ibu seperti itu ya, baik di kesehatan ya, di keluarga maupun di finansial ya. Bismillah, dengan ilmu magnet rezeki, Masya Allah, ini ilmu yang luar biasa nih Bapak Ibu ya, maka jangan kita lepaskan. Saat ini kita akan masuk ke gua keajaiban ya, akan memperkuat fondasi kita, akan memperkuat keyakinan kita. Kalau kita sudah yakin, maka nanti LOP mudah sekali
ada di hadapan kita Bapak Ibu. Makanya yakin itu penting gitu ya. Banyak yang di offline ya mengatakan seperti ini, Bunda saya kok enggak mudah paham ya, aku kok enggak mudah yakin ya, karena memang masih banyak penyakit hatinya gitu. Maka pentingnya doubling membaca Al-Quran. Ya silakan Bunda ikut di online, saya tawari seperti itu. Karena kan dengan makin banyak sering seperti ini, otomatis nanti keraguan itu makin mudah sekali menghindar gitu ya, menjauh gitu kan, menjauh dari diri kita gitu. Yang dekat adalah optimis, yakin, bahagia gitu ya, semangat gitu. Nah di sana nanti akan ada langkah kita yang dituntun oleh intuisi kita mendekati dari impian-impian yang telah kita tanamkan gitu Bapak Ibu. Nanti terasanya itu cepat sekali Bapak Ibu ya, terrealisasi LOP kita karena hati kita udah bahagia gitu. Saat kita LOP berasanya wah udah terkabul nih gitu kan, karena dilandasi dengan yakin, otomatis di sana ada bahagia ya. Makanya Bapak Ibu saat ini ya ingin kita pupuk ya, ingin kita pupuk pohon keyakinan tadi ya, agar nanti LOP-nya mudah menumbuh. Nah Bapak Ibu semua ya sudah siapkan buku. Kemudian bagi yang baru ya, misalnya kayak Bapak Munir ya, kemudian juga ada Bunda siapa tadi yang baru gabung ya, selamat datang. Untuk misalnya membuka bukunya berarti pakai HP satunya ya, karena yang satunya adalah untuk Zoom gitu ya. Mungkin bukunya belum sempat dicetak gitu ya, untuk kitabnya dari Insan Mulia itu ya, bacaannya gitu kan. Nah dicetaknya besok hari, berarti pakai HP satunya nanti untuk dibaca gitu ya. Mari Bapak Ibu semua yang Bapak Ibu sudah standby ya, kemudian sudah bukunya sudah siap, jangan lupa air doa ya, air doanya disiapkan ada di depan kita ya. Kerudungnya udah putih ya, mungkin ada yang belum putih enggak apa-apa ya, besok lagi diusahakan putih. Kemudian yang bapak pecinya mungkin putih ya, kemudian baju kokonya silahkan gitu ya. Kemudian duduknya sikap tegak ya, kemudian nih lapang gitu ya. Karena apa? Untuk memasukkan ada banyak oksigen ya di dalam paru-paru kita, lalu nanti menebar ke seluruh ya, dari sel-sel ada di tubuh kita. Ini nanti mewujudkan ada ketenangan, nyaman, sehat ya, bahagia itu mudah gitu ya. Maka duduknya dengan sikap tegak. Ini pun nanti membina kita, semakin bertambah usia itu semakin cantik nih yang perempuan ya. Kemudian yang bapak nanti makin inner karismatik gitu ya. Semakin apa nih, semakin tampan gitu ya, semakin berwibawa gitu. Nah ini makanya dengan sikap tegak ini nanti memudahkan ya, dari tulang kita itu, tulang punggung kita itu tidak lordosis membungkuk, juga tidak skoliosis gitu ya, tetapi tegak gitu ya. Mari Bapak Ibu semua, dengan ada ina malu biniat ya, ada niat yang akan kita ucapkan, silakan Bapak Ibu ucapkan di sana ya. Ada mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala dulu, agar nanti terus ya hobi membaca Al-Waqiah berjamaah ini ya. Kemudian setelah itu mohonkan yang lainnya gitu ya. Setelah mohon ridho itu agar tidak jemu dalam ibadah ya, baik malam ini maupun di hari-hari selanjutnya. Itu hobi sekali ibadah ya, ibadah-ibadah di rumah itu terus untuk dikerjakan gitu ya. Nah silakan Bapak Ibu untuk ina malu biniatnya dilanjutkan nanti setelah ada mohon ridho dan berkah dari Allah. Setelah itu keduniaan Bapak Ibu dibacakan, baik kesehatan, kemuliaan, kebahagiaan keluarga maupun di dalam perbaikan finansial. Silakan mohonkan yang lainnya, mungkin anak-anak soleh-solehah, suami istri taat dan setia, boleh ya. Jangan lupa ditutup dengan apa? Mohon husnul khotimah, karena kita penting sekali nih ya, penting sekali seperti halnya yang utama untuk akhirat kita ya, kan mendapatkan, ingin sekali mendapatkan ada pintu surganya Allah melalui jalan husnul khotimah. Insya Allah apa yang kita ucapkan, apalagi itu berulang-ulang dengan penuh perasaan, akhirnya hari itu saat nanti hari terakhir kita benar-benar ya Allah ijabah, mendapatkan husnul khotimah, meraih surga dengan mudah tanpa hisab. Amin ya.